Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fadila dengan nomor induk mahasiswa 8599066655. Di sini saya akan melakukan praktikum di modul 3 KP1, yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan percobaan dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan: 1. Tempat plastik. 2. 20 macam bahan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan. Bahan makanan dikelompokkan menjadi bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk, bahan makanan sayur, dan bahan makanan buah jika dihubungkan dengan kandungan gizi masing-masing. Pola menu juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pangan pokok umumnya sebagai sumber karbohidrat. 2. Lauk pauk sebagai sumber protein hewani dan nabati. 3. Sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Prosedur percobaan: yang pertama, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang ketiga, catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Yang terakhir, simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Hasil pengamatan pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi. Di sini ada jenis bahan makanan, ada tepung terigu, telur, nasi putih, tahu putih, tempe, jagung, kacang tanah, gula, susu cair, santan, minyak sayur, margarin, biskuit, pisang, kentang, singkong, ubi jalar, kemiri, kedelai, dan apel. Yang pertama adalah kelompok karbohidrat. Ada tepung terigu, nasi, jagung, biskuit, gula, pisang, kentang, singkong, dan ubi jalar. Kesembilan bahan makanan ini mengandung karbohidrat tinggi yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dalam bahan makanan ini berbentuk amilum, karbohidrat kompleks. Pada nasi, tepung terigu, jagung, kentang, singkong, dan ubi jalar. Sedangkan gula mengandung karbohidrat sederhana, yaitu sukrosa yang memberikan energi cepat. Dan sedangkan pisang mengandung karbohidrat sederhana dalam bentuk fruktosa dan glukosa alami. 2. Kelompok protein. Bahan makanan yang termasuk ada telur, tahu putih, tempe, kedelai, dan kacang tanah. Kelima bahan makanan ini mengandung protein tinggi yang berfungsi sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Telur mengandung protein hewani yang lengkap dengan semua asam amino esensial. Sedangkan tahu, tempe, kedelai, dan kacang tanah mengandung protein nabati dari tumbuhan. Protein nabati dari kedelai memiliki kualitas protein yang tinggi dan dapat bersaing dengan protein hewani. 3. Kelompok lemak. Bahan makanan yang termasuk ada santan, minyak sayur, margarin, kemiri, susu cair, kacang tanah, dan telur. Ketujuh bahan makanan ini mengandung lemak tinggi yang berfungsi sebagai cadangan energi, pelarut vitamin larut lemak, dan melindungi organ tubuh. Sedangkan santan, minyak sayur, margarin, dan kemiri mengandung lemak nabati. Susu cair dan telur mengandung lemak hewani. Kacang tanah dan telur termasuk dalam dua kelompok sekaligus, yaitu protein plus lemak, karena mengandung keduanya dalam jumlah signifikan. Yang keempat, kelompok vitamin dan mineral. Bahan makanan yang termasuk di sini ada apel, pisang, kentang, singkong, ubi jalar, dan jagung. 6 bahan makanan ini kaya akan vitamin dan mineral yang berfungsi mengatur proses tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung pertumbuhan. Apel kaya vitamin C dan antioksidan. Pisang kaya kalium dan vitamin B6. Kentang, singkong, dan ubi jalar selain mengandung karbohidrat juga mengandung vitamin C dan mineral. Ubi jalar kaya vitamin A, beta karoten, jagung mengandung vitamin B dan serat. Beberapa kelompok karena mengandung lebih dari satu zat gizi, misalnya kacang tanah mengandung protein plus lemak, telur mengandung protein plus lemak, dan pisang mengandung karbohidrat dan vitamin.
Terus yang kedua, tidak ada satu bahan makanan yang lengkap semua zat gizinya sehingga perlu makanan beragam dari semua kelompok. Yang ketiga, pola makan bergizi seimbang. Setengah piring karbohidrat ditambah 1/4 piring protein dan 1/4 piring sayur dan buah. Sekian praktikum pengelompokan bahan makanan sesuai dengan zat gizinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.